Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Ramadhani Eka Putra, salah satu staf dosen di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung. Hari ini saya dapat amanah untuk menceritakan tentang salah satu makhluk Allah yang sering kita anggap sebelah mata. Tapi mungkin di masa depan ini adalah salah satu solusi terbaik bagi manusia. Sampai mungkin nanti akan ada yang lebih baik lagi. Oke, hari ini saya akan memperkenalkan kalian dengan lalat. Lalat itu kalau kita lihat itu sering dikemukakan sebagai salah satu makhluk yang menjijikkan, menunjukkan bahwa dia kotor, lalu tidak ada gunanya, menyebabkan penyakit. Tapi ternyata di balik itu, sebagaimana kita tahu bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Banyak penelitian di dunia serangga menunjukkan bahwa manusia berhutang besar kepada lalat. Sebab mereka adalah hewan paling penting, salah satu hewan paling penting dalam menguraikan sampah sebelum masuk ke cacing dan mikroorganisme. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa seandainya lalat di dunia ini punah, mungkin kita hanya butuh waktu 2-3 hari untuk dunia ini penuh dengan sampah dan bangkai. Oke. Nah, lalat itu banyak jenisnya, mungkin lebih dari 30.000 jenis. Di sini saya hanya akan menceritakan satu jenis lalat yang sekarang sedang naik daun. Namanya black soldier fly atau lalat tentara hitam. Oke, kenapa dia menjadi bintang besar sekarang? Karena dia itu akan berperan besar nanti dalam menyelesaikan masalah besar manusia adalah terkait dengan sampah, limbah organik terutama. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana manusia dengan pengetahuannya menemukan bahwa ini bisa digunakan untuk menunjang kehidupan manusia yang lebih baik. Oke, nah Anda bisa lihat di sini kami memelihara mereka. Di sini ada mangga yang sudah lama, sudah basi mungkin. Ini di sini mereka mengkonsumsi mangga ini. Kalian lihat bahwa bagaimana mereka manusia mungkin tidak akan mau makan lagi mangga ini, tapi mereka bisa memakan ini. Dan nanti asal mulanya itu dari makhluk sebesar ini. Jadi mereka ada telur, terus bermetas menjadi sekecil ini. Kita tidak pernah melihat mereka saking kecilnya di sampah, lalu bertumbuh menjadi sebesar ini. Bayangkan makhluk sebesar itu berubah menjadi sebesar ini hanya butuh waktu kurang dari 1 minggu. Mereka kerjanya hanya makan terus 7 hari, 24 jam bisa dikatakan hanya makan, dan memang ditakdirkan sunnahnya adalah untuk mengkonsumsi makanan. Terus makan sampai mereka cukup besar menjadi seperti ini. Mereka sudah cukup tua untuk menjadi seperti ini. Jadi ini bentuknya yang nanti akan saya ceritakan apa sih gunanya mereka, kenapa mereka menjadi idola sekarang. Banyak orang yang berusaha untuk tahu tentang ini. Dan terakhir, mereka akan berubah menjadi pupa. Ini adalah fase di mana nanti mereka akan berubah menjadi serangga dewasa, lalat dewasa, yang akan dimasukkan ke kandang ini, sebesar ini. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat di sini, kami di rumah hanya memelihara dengan wadah-wadah kecil seperti ini, dengan wadah sebesar ini. Dan mereka bisa dipelihara, mudah sekali dipeliharanya. Saya bisa katakan anak SD pun bisa memelihara ini. Tidak perlu pengetahuan lebih dan misterinya masih banyak. Setiap orang kalau Anda lihat di banyak pelatihan akan memberikan pelatihan A, B, C, D tentang resep ini, resep itu. Pengalaman kami di lab, di rumah menunjukkan bahwa resep itu akan kalian bisa rancang sendiri. Dan bayangkan kalian merubah limbah
organik, dia hanya bisa makan limbah organik. Dari yang orang tidak mau, bau aromanya dibenci orang, kalau itu menumpuk di kota itu jadi masalah besar, dan itu menjadi produk seperti ini, hanya menggunakan makhluk yang kecil seperti ini. Dan bayangkan ini hanya dari 20 gram telur saja. Dan hebatnya Allah sebagai pencipta adalah, bayangkan 1 gram telur itu bisa dapat 30 ekor makhluk seperti ini. Yang mereka akan tumbuh dari ukuran sebesar ini hingga mungkin antara 3.000 kali lipat ukuran awalnya. Jauh lebih hebat daripada manusia, dan memang tugasnya hanya makan. Dan itu akhirnya kita bisa mentadaburin Quran bahwa memang tidak ada yang disia-siakan. Memang semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Hanya kita yang perlu mencari apa sih fungsi dari itu. Oke, itu pendahuluannya tentang apa sih makhluk ini, bagaimana siklusnya, dan kita akan cerita selanjutnya, ngobrol santai aja, kenapa mereka akan merubah kehidupan manusia di masa berikutnya. Jadi ini salah satu manfaat mereka. Yang kecil ini bisa jadi makanan ikan. Saya ambil contoh ikan di akuarium saya ini, ikan hias, dan di situ ada ikan-ikan langka Jawa Barat, dan lihat mereka mengkonsumsi ini. Jadi rahasia pertama adalah, bayangkan kita merubah dari sampah menjadi makanan ternak. Contohnya tuh yang tadi, yang kecil. Tapi ingat, di mana-mana juga makhluk hidup punya ukuran mulutnya. Jadi rahasianya adalah, kalau ikan sekecil ini, jangan dikasih yang besar tadi. Berikan yang ukuran sesuai dengan mulut mereka. Kita kan juga punya kontraknya. Tidak bisa makan yang lebih besar daripada ukuran mulut kita. Jadi, ini salah satu contoh sederhana. Yang besar tadi, bayangkan, kira-kira hewan apa sih yang mau makan belatung kalau kita lihat di alam? Ikan contohnya, salah satu. Berikutnya apa lagi? Ayam berikutnya. Lalu, apa lagi kira-kira? Mungkin kadal, hewan peliharaan, iguana misalnya, atau tupai, apapun, ya selama mereka makan daging. Jadi, ini menjadi hal penting bagi dunia ini, karena bayangkan sumber ini adalah hewan dengan sumber protein yang tinggi. Anda bisa menemukan bahwa jumlah proteinnya itu bisa mencapai 30-40%. Dan itu bisa menggantikan tepung ikan, sesuatu yang biasa orang berikan kepada ikan. Dan uniknya lagi, Anda tidak perlu mengolah itu menjadi pakan yang bentuknya seperti pelet. Video tadi menunjukkan bahwa saya kasih apa seadanya, dimakan juga dengan ikan, selama ukurannya pas bagi mulut mereka. Jadi, kita akan lihat, makanya dunia mengejar-ngejar ini. Bayangkan, Anda merubah sampah yang tidak ada nilainya, yang dibenci orang, menjadi produk yang bisa dikonsumsi orang lain. Bisa dikonsumsi oleh makhluk hidup lain. Dan itu bisa merubah bagaimana manusia memproduksi makanannya. Mungkin nanti ayam akan lebih murah, karena sebagian besar di pakannya diambil dari, yang dirubah dari sampah menjadi makhluk yang bisa dimakan. Dan beberapa penelitian yang kita lakukan, Anda bisa merubah mereka menjadi pakan dengan nilai nutrisi yang tinggi. Jadi bisa membuat ikan yang lebih sehat, ikan organik, mengurangi biaya untuk memproduksi ikan. Dan dengan mengurangi biaya produksi ikan, kita akan punya kesempatan memberikan orang lebih banyak. Lebih banyak orang yang akan mendapatkan makanan yang lebih baik. Dan dengan cara memelihara yang seperti itu, kita bisa memproduksi mereka di rumah. Jadi, bagaimana Quran menyatakan bahwa tidak ada makhluk yang sia-sia produksi yang diciptakannya. Kita lihat bahwa sampah yang tidak ada artinya bisa berubah menjadi sesuatu produk yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, dan itu bisa menyelesaikan masalah manusia. Sampah hilang, berubah menjadi makhluk yang lebih baik, lalu kita akan menghasilkan makanan untuk makhluk hidup yang lain, akan dikonsumsi lagi oleh manusia. Tidak ada sia-sia, dan itu menghilangkan salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah, yaitu mubazir. Jadi kita memelihara, dan kita akan lebih baik dalam memelihara alam yang menjadi amanat yang diberikan kepada kita.
Untuk detailnya, kalian akan bisa banyak belajar. Mungkin nanti ada pelatihan khusus yang diberikan oleh pesantren kalian. Cuma saya menyarankan satu, lihatlah sekeliling kalian, tadaburi Al-Quran, tadaburi alam. Semua rahasia itu sudah ada untuk dipecahkan oleh manusia. Saya rasa sekian pendahuluannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.